Richard tampak terengah-engah mencari keberadaan Lily. Untungnya itu semua hanya mimpi. 6 bulan telah berlalu, bayi yang ada di perut Lily telah lahir ke dunia. Bayi perempuan tersebut diberi nama Isabel. Rumah tinggal sementara Richard dan Lily kedatangan orang yang tak dikenal. Belum sempat ditanyai, orang tersebut pergi dan meninggalkan sepucuk surat yang bertuliskan Richard dan keluarga sedang diburu. Artinya, mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Lily mendesak agar mereka pergi malam ini juga, namun Richard meminta tenggang waktu karena besok harus mengambil gaji terakhirnya di kota. Masih ingat rumah penampungan 4.400 yang dibangun oleh Jordan? Kini tempat tersebut disulap menjadi rumah sehat alternatif dan Sean ditunjuk sebagai tabib. Setelah berhasil menghidupkan kembali seekor burung dan beberapa keajaiban lainnya, Sean kini unjuk gigi mengobati bocah kecil penderita leukemia. Hasilnya pun ajaib, si bocah seketika sembuh total. Oh my God. Son? Sebagai informasi, karena rumah 4.400 adalah non-government organization atau NGO, maka semua uang pasien akan masuk ke kantong organisasi yayasan, supaya tempat ini bisa terus berkembang menghidupi semua penghuni yang ada di sana. Adegan berpindah ke bocah kecil penerawang masa depan, yaitu Maya. Doa gadis kecil itu dikabulkan Tuhan, kini Maya sudah kehilangan kekuatannya dan kembali menjadi gadis normal. Diana membawa gadis itu ke kantor legalitas negara untuk mengesahkan hak asuhnya. Selamat, kini Maya resmi diadopsi oleh Diana. Kyle sekarang sudah sembuh total sejak kejadian aneh yang menimpanya di Highland Beach 6 bulan yang lalu. Pusat Penilaian Ancaman Nasional atau NTAC melalui Tom menyampaikan agar Kyle mau bekerja sama menceritakan apa yang sebenarnya dirasakan pada waktu di Highland Beach. Jika tidak ada informasi dari Kyle, maka pemuda itu harus berada di ruang tahanan milik NTAC. Sebenarnya Kyle sangat mau bersikap kooperatif, namun dirinya memang benar-benar lupa alias tidak sadar dengan semua kejadian yang ia alami 6 bulan yang lalu. Dengan rasa emosi, Kyle meluapkan kejenuhannya berada di rumah tahanan ini. Masuk ke rumah sakit khusus pasien gangguan mental, tampak seorang wanita yang jago menggambar, Tess, sedang menuangkan inspirasinya di kertas putih. Tiba-tiba datang seorang pria parubaya yang menyerahkan buku kepada Tess. Lalu Tess menyampaikan bahwa dia akan segera pergi. Tess sebenarnya ingin membawa pria tersebut pergi bersamanya, namun tidak bisa. Kira-kira apa maksud dari ucapan ini? Masih di halaman rumah sakit, ada Joanne dan Paul sedang merakit sebuah benda. Dua petugas rumah sakit datang dan meminta mereka untuk menghentikan pekerjaan ini. Malam harinya, pria bernama Arlo memanjat genteng rumah sakit dan mengambil besi penangkal petir sekaligus penunjuk arah angin. Para petugas meminta Arlo untuk segera turun dari sana karena aksi ini sangatlah berbahaya. Hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Arlo tergelincir dan tewas seketika. Kematian Arlo bersama benda yang diambilnya menyimpan sebuah misteri. Siang hari di kota, Richard kembali dapat teror lewat sepucuk kertas. Hal ini benar-benar membuat Richard dirundung cemas. Malam harinya, Richard pulang ke rumah dan mendapati Lily sedang siap-siap berkemas untuk pindah. Rumah yang selama ini Richard dan Lily huni benar-benar sudah tidak aman. Kematian Arlo dan gambar milik Tess diyakini oleh NTAC ada korelasi. Nina Jarvis selaku direktur NTAC memanggil Tom dan Diana ke ruangannya dan meminta mereka untuk mengusut kasus ini. Sebagai informasi, Tess adalah pasien penderita skizofrenia akut sekaligus anggota 4.400. Tanpa banyak interupsi, Tom dan Diana siap menjalankan tugas. Sebelum pergi bertugas, Tom mengantar Kyle ke rumah baru. Ya, Kyle kini jadi pasien bebas bersyarat. Lelaki remaja itu tampak senang dan bersemangat menjalani kehidupan barunya di luar tempat karantina. Tom dan Diana sampai di rumah sakit. Kedua detektif ini memantau benda aneh yang dibangun oleh pasien sambil ditemani oleh petugas. Selanjutnya, Tom dan Diana dipertemukan dengan Kevin yang tidak lain adalah teman dekat Tess. Lalu barulah setelah itu Diana dan Tom masuk ke kamar Tess dan menanyai perempuan itu dengan sejumlah pertanyaan. Tess cukup komunikatif, hanya saja semua keterangan darinya sangat tidak masuk akal. Di kantor 4.400, Jordan mendadak diserang sakit kepala yang luar biasa. Sean datang dan bertindak menyembuhkan sakit yang diderita oleh pimpinan 4.400 tersebut. Setelah sembuh, keduanya pun bicara sakit yang diderita oleh Jordan ada kaitannya dengan Isabel.
Keesokan harinya, Jordan merilis buku tentang 4400. Acara perilisan tersebut disiarkan di seluruh stasiun TV nasional. Isi buku tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa 4400 manusia yang dulu hilang adalah ulah manusia dari masa depan. Kini rombongan orang hilang tersebut sudah kembali demi menghindari bencana dahsyat. Richard yang sekarang kerja sebagai montir turut mendengarkan berita tersebut, walaupun sebenarnya informasi yang disiarkan masih belum jelas 100%. Buku karya milik Jordan menimbulkan polemik di tengah NTAC. Nina, Tom, dan para staf lainnya sedang mengadakan rapat internal guna membahas misteri 4400. Sementara itu, Kyle mendatangi kantor 4400 karena ingin bertemu dengan Sean. Seorang staf wanita menyambut Kyle dengan ramah, tapi tidak diizinkan menemui Sean. Alhasil, Kyle pun diseret keluar gedung oleh security. Tom, Diana, dan satu rekan mereka kembali mendatangi rumah sakit. Antena atau tower sinyal milik pasien 90% sudah hampir selesai. Tom dan Diana menjemput Tess dari kamarnya untuk dibawa ke kantor NTAC. Lalu tiba-tiba Kevin muncul dan menyerang Tom. Beruntung insiden ini tidak membuat salah satu di antara mereka mengalami cedera. Sampai di kantor, Tom menemui Tess untuk menggali informasi. Meski ucapan Tess terkesan ngawur, namun dapat disimpulkan perempuan ini mengalami kejadian yang mirip seperti Kyle alami sebelumnya. Cuman bedanya, Kyle lebih cenderung diam. Ruh asli Tess saat ini entah di mana, dan yang sekarang bersemayam dalam tubuh Tess adalah ruh dari dimensi lain. Di kota, Lily tidak sengaja bertemu dengan pria misterius di dalam sebuah toko. Awalnya si pria tersebut tidak menaruh perhatian, tapi karena Lily tidak sengaja menjatuhkan sebuah benda, pria tersebut pun langsung menghampirinya dan memperhatikan Isabel. Kemudian pria tersebut berkata, bayi ini adalah pembawa bencana. Tiba-tiba, kejadian di toko tadi membuat Lily segera menemui Richard lalu mengajaknya pulang. Sementara itu, di rumah sakit, para pasien sedang dilanda kecewa berat karena tower pemancar yang telah mereka bangun terbakar. Di tempat lain, tampak Tess yang sedang berteriak histeris tanpa diketahui apa penyebabnya. Kembali ke adegan Richard dan Lily, saat mereka tengah bersiap untuk pergi dari rumah ini, pria misterius yang tadi bertemu Lily sudah sampai di sana. Rumah digeledah, namun si pria misterius ini gagal menemukan Richard dan Lily. Rupanya Richard sudah ada di luar dan sedang merusak kendaraan pria tersebut agar tidak bisa mengejarnya, dan Richard pun kabur dari sana. Di kantor NTAC, Nina mengabarkan kepada Tom dan rekan-rekan lainnya kalau rumah sakit pasien penderita kesehatan mental mulai sekarang secara resmi diawasi oleh Departemen Pusat Penilaian Ancaman Nasional tersebut. Sementara itu, di kantor 4400, Sean mengajukan protes kepada Jordan karena dirinya merasa dijadikan tahanan di sini, diperalat, dijadikan tabib, dan tidak boleh kemana-mana. Ditambah lagi, tempo hari, Kyle tidak diizinkan bertemu dengannya. Richard dan Lily sekarang sedang memikirkan rencana selanjutnya dengan kondisi keuangan yang menipis. Lalu ada adegan lain menampilkan Maya yang diantar pulang oleh tetangganya. Tingkah Maya cukup menggelitik tawa. Menurut informasi dari wanita ini yang disampaikan kepada Diana, Maya mengatakan kepada teman-temannya kalau ia sangat mengidolakan Frank Sinatra. Sebagaimana diketahui, Sinatra sendiri adalah idola masyarakat pada era 50-an. Anak-anak pada masa sekarang tidak ada yang mengenal sosok penyanyi tersebut. Akibatnya, Maya dicemooh, ditertawakan, dan hal itu membuat hatinya sedih. Richard dan Lily sedang melakukan perjalanan untuk mencari tempat singgah sementara. Sial, mobil yang mereka kendarai dibuntuti oleh pria misterius yang sebelumnya memburu mereka. Karena hilang kendali, mobil Richard terjun bebas. Beruntung, mereka selamat dan berhasil kabur. Tom dan Diana punya rencana lain di luar NTAC. Dua detektif ini nekat membawa Tess keluar dari NTAC. Sementara itu, setelah sebelumnya sempat komunikasi via telepon, Kyle dan Sean janjian untuk ketemu. Dalam dialognya, Kyle menolak dengan tegas ajakan Sean bergabung di Yayasan 4400. Richard dan istrinya saat ini masih berada di dalam hutan. Akibat kecelakaan tadi malam, kaki Richard mengalami luka parah dan otomatis menghambat pergerakannya. Lalu peristiwa aneh pun terjadi. Isabel menunjukkan kekuatan misteriusnya. Buah-buahan yang tadinya masih hijau seketika berubah menjadi matang.
Rupanya tujuan Tom dan Diana membawa Tess kembali ke rumah sakit adalah untuk memperbaiki tower sinyal yang sebelumnya dibangun oleh para pasien. Apakah Tom dan Diana percaya atau mungkin hanya sekedar penasaran? Atas informasi yang Tess bagikan sebelumnya, kuat dugaan tower ini adalah alat komunikasi antar dimensi. Benarkah demikian? Kembali ke dalam hutan, keberadaan Richard sudah terendus oleh pria misterius dan pasukannya. Rasa panik serta ketakutan pun tampak di wajah Richard dan Lily. Bermodalkan pengalamannya di dunia kemiliteran, Richard berhasil melumpuhkan anak buah pria tersebut, lalu tak lama berselang. Di rumah sakit, Diana turun tangan menyelesaikan tower sinyal bersama para pasien lainnya. Nina yang sudah tahu aksi Tom dan Diana datang membawa pasukan untuk mencegah aktivasi tower tersebut. Tom jelaskan maksud dan tujuannya kepada Nina agar direktur NTAC itu mau memberikan sedikit waktu untuk membuktikan semua ucapan Tess. Tapi sayang, hal tersebut tidak dikabulkan. Pasalnya, Tess dinyatakan berhalusinasi tingkat tinggi. Menurut salah satu seorang staf NTAC, Marco, Tess terpengaruh sebuah buku novel klasik hingga membuatnya berimajinasi untuk membangun tower. Pintu didobrak, Nina dan tim coba membubarkan orang-orang yang ada di area tower. Diana yang melihat hal tersebut langsung dengan cepat mengaktifasi tower dan hasilnya di dalam hutan, Isabel kembali menunjukkan kekuatan misterius yang dimilikinya. Salah seorang anak buah si pria misterius dipaksa melepaskan peluru ke arahnya sendiri. Lily yang mendengar suara tembakan langsung mendatangi mereka. Lalu si pria misterius berkata, semua ini ulah bayi itu. Dia adalah bayi jelmaan iblis. Lalu apa yang diucapkan Tess tampaknya bukanlah sebuah fiktif belaka. Masih di area tower, Kevin yang sebelumnya hilang ingatan alias kurang waras, kini sembuh total, bisa bicara dan berpikir sehat. Hal ini membuat dokter yang bertugas di sana merasa heran bagaimana mungkin pasien yang sudah 6 tahun mengalami gangguan jiwa tiba-tiba bisa sembuh total. Tom dan rekan-rekannya juga takjub menyaksikan hal tersebut. Di markas 4400, keraguan mulai tampak dari wajah dan sikap Sean. Penolakan dari Kyle tempo hari sepertinya cukup untuk membuatnya berpikir meninggalkan Jordan, namun pimpinan 4400 ini kehabisan akal. Jordan coba meyakinkannya semua misi Jordan untuk menjaga dan mensejahterakan anggota 4400 tidak akan terwujud tanpa bantuan Sean. Di kantor NTAC, terlihat semua orang sedang berdiskusi tentang kondisi kesehatan Kevin. Usut punya usut, rupanya Kevin dulunya adalah seorang guru dan ahli syaraf. Fakta ini cukup ironis, bagaimana bisa seorang ahli syaraf bisa menderita gangguan mental. Pada adegan lain ditampilkan Kevin berpamitan dengan Tess. Sekarang kondisi mereka tertukar dan berbalik 180 derajat. Tess hilang kesadaran total, sedangkan Kevin kini sudah sembuh dan bersiap pergi meninggalkan rumah sakit. Di apartemennya, Diana membaca buku harian milik Maya. Ternyata gadis kecil itu masih punya visi sebagaimana tertulis pada buku hariannya. Bos ibuku akan mendapat masalah karena telah mengkhianati orang-orang dari 4400. Apa maksud dari tulisan ini? Adegan kali ini menampilkan karakter baru bernama Gary Navarro. Lelaki muda ini berprofesi sebagai pemain baseball sekaligus anggota 4400 yang hilang pada tahun 1973. Gary sedang bersiap di ruang ganti untuk melakukan sesi latihan. Sampai di lapangan, Gary ditempatkan pada posisi batter. 1-2 bola gagal dipukul. Tiba-tiba Gary mendengar suara riuh. Suara tersebut berasal dari isi pikiran semua orang yang ada di sana. Teman-teman Gary rupanya tidak begitu suka kepadanya, bahkan orang-orang manajemen klub pun juga demikian. Gary emosi dan perkelahian pun terjadi. Yeah, you're a flake, aren't you? Go ahead, take a swing at me. I'll plant you where you stand. I am not gonna hit you. There's nothing wrong with me. Walk it, mister. There's nothing wrong with me. You shut up. Richard dan Lily menemukan hotel untuk mereka tinggal sementara. Lalu, mari pindah sejenak ke kediaman milik Diana. Rumah staf NTAC itu kedatangan tamu spesial, yang tidak lain adalah adik kandungnya, April. Di markas 4400, Sean sedang mengisi acara seminar. Tamu undangannya kali ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah para investor 4400. Jordan diberitahu oleh asistennya bahwa ada tamu yang mencarinya. Tamu tersebut adalah Ian. Kira-kira ada bisnis apa di antara Ian dan Jordan?
Di kantor NTAC, Tom dan Diana dapat tugas untuk menyelidiki kasus Gary. Mereka pun bergegas ke lokasi pemain baseball tersebut. Setibanya di sana, Gary menceritakan kepada Tom soal suara bising yang mengganggu kepalanya. Harapan Gary hanya satu, yaitu sembuh. Karena merasa kedinginan, Lily dan putrinya pergi ke resepsionis hotel untuk meminta selimut tambahan. Si pemilik hotel memanfaatkan permintaan tersebut sebagai ladang cuan dan Lily pun dikenai biaya tambahan senilai $5. Ketika si pemilik hotel sedang mengambil selimut, tiba-tiba laci kasir terbuka. Tanpa pikir panjang, Lily langsung mengambil sejumlah uang dari laci tersebut. Malam harinya, dan kebetulan Richard baru pulang, Lily menyuguhkan banyak makanan di meja kamar. Pria mantan anggota militer itu heran, "Apakah kau menghabiskan semua uang tabungan kita untuk membeli itu?" tanya Richard. Lily pun menjelaskan kronologi yang tadi siang dialaminya. Lily yakin betul laci kasir yang terbuka itu adalah ulah Isabel. Richard yang mengetahui Lily mencuri sontak merasa kecewa dan takut. Bila aksi tadi siang diketahui oleh si pemilik hotel, maka habislah mereka. Kemampuan Gary membaca pikiran dimanfaatkan oleh Tom dan Diana untuk mencari informasi dari dalam kantor 4400. Misi kali ini mencari tahu tentang Ian, apa yang dilakukan pria tersebut di sana. Gary disambut baik oleh asisten Jordan, Devon. Kemudian atlet baseball itu dibawa ke ruangan dan bertemu pimpinan Yayasan 4400. Setelah dari sana, Gary diam-diam coba menguping pembicaraan Sean dengan Jordan. Lalu dari belakang, Ian datang menangkap Gary dan membawanya ke hadapan Jordan. Gary tak kehabisan akal, ia membuat alasan sederhana agar Jordan tidak curiga terhadapnya dan cara tersebut pun berhasil. Gary langsung dibebaskan. Richard tidak dapat tidur nyenyak karena pikirannya benar-benar terganggu. Richard takut polisi akan segera menangkap Lily. Kerisauannya seolah terjawab. Dari jendela, Richard melihat lampu mobil polisi. Karena panik, Richard segera membangunkan Lily. Ketika polisi dan pemilik hotel berjalan ke arah kamar Richard, rupanya target petugas penegak hukum tersebut bukanlah mereka, melainkan penghuni lain. Richard dan Lily pun bisa bernafas lega. Singkat cerita, Gary mendaftar sebagai anggota resmi 4400 sekaligus jadi mata-mata Tom. Hari ini Gary mengikuti ujian di kelas milik yayasan tersebut. Mendadak suara bising kembali bergema di kepala Gary. Atlet baseball itu tidak tahan dan langsung memaksa masuk ke ruangan Jordan. Gary minta kepada Jordan agar segera memberinya obat untuk meredakan penyakit yang dideritanya ini. Ian yang kebetulan ada di sana terkejut mengetahui kekuatan milik Gary. Ian merasa terancam kalau Gary bisa mengetahui semua rencananya. Kemudian aksi todong senjata pun terjadi. Jordan dan Sean coba menenangkan situasi. Sementara itu, Tom yang tahu Gary terancam segera masuk ke gedung 4400 tanpa surat izin. It's a 4400 center. Buddy, I got a badge too. And this Situasi berhasil dikendalikan oleh Tom dan Diana. Beberapa orang dibawa ke markas NTAC untuk diperiksa. Jordan menatap ke arah Gary dan menyampaikan pesan lewat pikiran. Isi pesan tersebut, Jordan sangat berharap Gary berada di pihak 4400, bukan NTAC. Perlu diketahui, NTAC dan 4400 saat ini sedang tidak sepaham. Banyak kebijakan dari dua kubu ini yang saling berbenturan. Richard dan Lily sedang mampir di sebuah tempat. Putri mereka, Isabel, sedang main dengan salah seorang anak lelaki yang ada di sana. Richard langsung memanggil Lily dan meminta agar menjauhkan Isabel dari anak lelaki tersebut. Alasannya jelas, Richard tidak ingin anak lelaki itu jadi korban Isabel. Larangan tersebut rupanya diketahui oleh Isabel dan ia pun memberi hukuman kepada Richard. What's wrong? Tom masuk ke ruang kerja Nina dan menagih janji soal pengobatan yang menyembuhkan Gary. Sayang, janji tersebut tak kunjung ditepati. Nina ingkar menggunakan 1001 alasan. Setelah itu, Tom pergi keluar gedung untuk menyampaikan salam perpisahan dengan Gary, sekaligus minta maaf karena NTAC tidak menepati janjinya. Kecewa, begitulah arti sorot mata Gary. Di sebuah kafe, tampak seorang lelaki tua sedang duduk menikmati hidangannya dari pelayan muda dan cantik. Bukan sugar daddy, pria ini adalah ayah kandung dari wanita tersebut. Pria ini bernama Trent Applebaum, salah satu dari rombongan 4400 yang hilang pada tahun 1989. Tiba-tiba, sekelompok orang yang diduga penagih hutang datang membekuk Trent. You borrowed the money and now you're gonna have to pay me back.
Entah kabar bahagia atau celaka, dalam perjalanannya, Lily mengabarkan bahwa dirinya terlambat datang bulan. Raut cemas terpancar dari wajah Richard. Bagaimana tidak, sejak awal hingga sekarang, Richard sama sekali belum tersenyum lega. Mulai dari diburu oleh sekelompok orang, kehabisan uang, kehilangan pekerjaan, bahkan sampai harus menelan pil pahit bahwa anak yang dirawatnya punya kekuatan misterius. 2 hari kemudian, Trent bersama putrinya sedang menghitung sejumlah uang dari hasil jual mobil untuk membayar hutang. Tiba-tiba bel berbunyi, tampak seorang pria bersama istrinya datang menjumpai Trent. Menurut pengakuan dari tamu tersebut, dalam 2 hari tubuhnya menyusut drastis, dari gemuk jadi kurus. Hal tersebut disinyalir karena dia sempat berbagi gelas bir bersama Trent. Lalu tujuannya hari ini menemui Trent, yakni ingin membuat istrinya menjadi kurus seperti dirinya. Botol air mineral pun disodorkan kepada Trent untuk diminum. Dan kemudian langsung diminum oleh wanita ini. Pria ini benar-benar yakin liur Trent bisa jadi obat diet mujarab. Keesokan harinya, sementara Jordan sedang menyambut seorang penggemar bernama Chloe yang hadir di kantor 4400 untuk melakukan konferensi pers, mari intip sejenak ke pasangan yang kemarin menemui Trent. Benar saja, air liur Trent memang ajaib. Berat badan wanita ini turun drastis dalam waktu 1 malam. Kabar tersebut secara cepat tersebar dan sampai ke markas NTAC. Lalu seperti biasa, Tom dan Diana diminta untuk memantau lebih lanjut kekuatan yang dimiliki oleh Trent. Richard dan Lily sampai ke rumah seorang teman lama bernama Eric. Untuk sementara waktu, rencananya Richard dan Lily akan menetap di sini. Sebagai informasi, Eric juga merupakan salah satu rombongan 4400 yang hilang pada tahun 1955. Tom dan Diana sampai ke kediaman Trent, nggak pakai basa-basi. Tom langsung gali informasi. Putri Trent, Alice, berinisiatif. Bila Tom ragu dengan kesaktian yang dimiliki oleh ayahnya, Alice bersedia jadi kelinci percobaan agar para petugas ini bisa menyaksikan secara langsung. Tapi Trent langsung melarangnya. Hal itu tidak perlu dilakukan karena berat badan putrinya sudah sangat sempurna. Kemudian Tom memastikan apakah saat ini tergabung dalam yayasan milik Jordan. Trent menegaskan ia tidak akan bergabung ke organisasi 4400. Trent mantap memilih jalur independen. Di kafe, Trent sedang melakukan deal-dealan bisnis, angkanya fantastis, yaitu $40 juta. Sementara itu, di sebuah restoran tampak pasangan yang sebelumnya menemui Trent. Kedua orang ini makan seperti manusia yang sedang dirasuki setan, sama sekali tidak merasa kenyang. Trent baru saja menandatangani surat kerjasama dengan perusahaan laboratorium terkemuka. Fix, air liur Trent akan segera diproduksi massal sebagai obat diet instan dan mujarab. Pindah sejenak ke kantor NTAC, Diana dapat panggilan telepon dari sebuah perusahaan besar yang mengajaknya bekerja sama. Dalam hal ini, Maya akan dikontrak sebagai penasehat spiritual di perusahaan tersebut. Perlu diketahui, perusahaan-perusahaan besar saat ini sedang gencar merekrut orang-orang yang tergabung dalam rombongan 4400 sebelum organisasi milik Jordan mendahului mereka. Alasannya simpel, manusia 4400 punya kekuatan khusus yang bisa menguntungkan perusahaan. Hal ini tentu menjadi nilai plus, bukan? Di studio tato milik April, tampak Maya ada di sana menemani bibi angkatnya bekerja. Baru saja ditinggal sebentar oleh April, Maya langsung mengajak bicara pelanggan bertubuh besar ini. Nanti saat kau berkencan, jangan lupa mengenakan helm, kata Maya. Si pria sontak merasa heran dengan isi nasihat Maya dan ia pun penasaran musibah apa yang akan segera menimpanya. Trent yang baru saja tiba di rumah menunjukkan wajah bahagianya karena sekarang dirinya sudah jadi jutawan. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama sebab temannya yang bernama Dimitri ini datang. Kondisi fisik Dimitri tampak lemas seperti orang tidak makan 1 minggu. Ternyata semua ini akibat air liur Trent. Tubuh Dimitri terus-menerus merasa lapar. Parahnya lagi, istri Dimitri, Celeste, kini sudah tewas akibat kelaparan. Tom membawa Kyle pulang karena putranya itu kedapatan mabuk di acara pesta teman-teman sekolah dan membuat rusuh. Tiba-tiba Tom mendapat telepon penting dari NTAC. Singkat cerita, Tom tiba di kantor dan Trent sudah ada di sana, lalu menceritakan tentang kondisi Dimitri. Diana masuk membawakan hasil lab. Menurut kesimpulan, air liur Trent dapat memecah lemak dengan sangat cepat. Jadi, sebanyak apapun makanan yang dimakan, tetap saja akan merasa lapar. Kemudian Trent teringat, ia baru saja tanda tangan kontrak dengan perusahaan laboratorium. Tanpa menunda, Tom segera pergi ke kantor perusahaan tersebut. Sampai di sana, perwakilan perusahaan menyebut mereka akan segera menguji coba air liur Trent. Percobaan tersebut melibatkan 100 orang. Mendengar hal ini, Tom langsung panik.
Kehebohan terjadi di kantor 4400. Masih ingat dengan asisten Jordan bernama Devon? Wanita tersebut ditemukan tidak sadarkan diri akibat menenggak pil. Entah apa penyebabnya, hingga Devon sampai nekat mengakhiri segalanya. Korban obat kurus instan mulai berjatuhan. Mereka semua kini dirawat di klinik NTAC. Tren panik bukan main. Ia langsung menelepon putrinya. Dan apa yang terjadi? Alice rupanya juga mengalami sakit yang sama dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung nyawa gadis cantik itu selamat. Alice kemudian membeberkan alasannya meminum gelas bekas tren. Rupanya Alice kurang bersyukur. Gadis cantik ini berencana untuk menghilangkan berat badan sebanyak 10 pound. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Sungguh kalimat tersebut benar adanya. Nyawa Devon berhasil diselamatkan. Wanita yang menjabat sebagai asisten Jordan itu memaparkan alasannya menenggak pil dalam jumlah banyak. Ternyata Devon cemburu karena kini Jordan punya hubungan baru dengan Chloe. Sean hanya bisa terdiam mendengar cerita tersebut. Customer April, Billy, mendatangi rumah Diana. Pria berbadan tinggi besar itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Maya. Kalau saja tadi Billy tidak mengenakan helm, pasti dia sudah tewas. Berkat himbauan gadis kecil itu, nyawa Billy terselamatkan dari kecelakaan lalu lintas. Kembali sebentar melihat keadaan Richard dan Lily, dan lagi-lagi nasib apes dialami oleh pasangan ini. Tetangga Eric yang dengan sengaja mencari tahu tentang Richard dan Lily melaporkan ke pemerintah tentang lokasi mereka sekarang. Alasan tetangga Eric melakukan hal tersebut sederhana, yaitu merasa tidak senang terhadap Richard karena dinilai terlalu tampan. Richard dan Lily pun terpaksa angkat kaki dari sini. Perlu diketahui, orang-orang yang tergolong ke dalam rombongan 4400 tidak boleh berdiri sendiri. Mereka wajib memilih bernaung di bawah pengawasan NTAC atau Yayasan 4400. Bila tidak dipatuhi, maka akan sulit dapat perlindungan hukum. Saat ini NTAC berhasil mengatasi masalah tren dengan cara transplantasi hati. Tom mengantar Alice untuk melihat kondisi tren. Setelah urusan kantor selesai, Tom pulang dan memberi nasihat bijak kepada Kyle. Setelah mengobrol singkat, namun penuh hikmat, Kyle masuk ke kamarnya dan mengalami kejadian aneh. Sean berlari kencang menuruni anak tangga karena dipanggil oleh staf kantor 4400. Rupanya Jordan mengalami sakit kepala hebat dan Sean diminta untuk menyembuhkannya. Setelah pulih, Jordan menceritakan tentang sakit kepala yang dialami. Patut diduga hal ini ada sangkut pautnya dengan putri Lily, Isabel. Richard dan Lily saat ini sudah mendapatkan rumah baru dan hidup mereka sangat bahagia. Kebahagiaan tersebut berlipat ganda tatkala mantan suami Lily dan anak pertamanya datang ke rumah. Kini hubungan pasangan mantan suami istri ini kembali rukun. Saking bahagianya bertemu dengan putri pertamanya, Lily tak kuasa menahan air mata. Ternyata semua adegan yang baru saja tampil hanyalah sebuah mimpi. Faktanya, Lily dan Richard saat ini masih belum menemukan tempat tinggal. Di Fairview, Washington, ada seorang guru cantik bernama Toby. Saat Toby sedang mengajar, ia menghampiri seorang murid dan menatap matanya, lalu tiba-tiba terdengar suara petugas yang datang ke sekolah untuk menangkap Toby. Aneh, Toby ditahan karena kasus pelecehan, padahal dirinya sama sekali tidak melakukan perbuatan tersebut. Karena Toby bernaung di bawah pengawasan NTAC, Tom dan Diana berangkat ke Fairview untuk memeriksa kasusnya. Setibanya mereka di sana, para wali murid sedang marah-marah ke manajemen sekolah karena merasa anak mereka dilecehkan. Tom dan Lily mulai menginterogasi para murid. Berbeda dari yang dikeluhkan oleh wali murid, sebagian anak didik menganggap Toby adalah guru yang baik. Selain itu, para murid ini seperti disulap menjadi seorang ahli dalam seni. Contohnya, salah satu murid ini yang baru 2 minggu diajari main alat musik, sekarang ia pun berubah jadi sangat handal. Keanehan ini membuat Tom dan Lily harus menemui Toby. Ketika mereka bertemu, Toby membantah keras telah melakukan pelecehan terhadap murid. Selain itu, Tom curiga terhadap Toby. Pasti wanita ini salah satu dari rombongan 4400 yang lepas dari pantauan NTAC. Kembali ke petualangan Richard dan Lily. Ketika pasangan ini mampir ke minimarket untuk membeli kebutuhan harian, 2 polisi kebetulan masuk ke sana. Intuisi Richard berkata bahwa dirinya akan ditangkap, dan benar saja ketika Richard hendak meninggalkan minimarket, salah seorang petugas memanggilnya. Richard memberikan kode kepada Lily dari jendela agar segera menyalakan mobil dan pergi. Richard Tyler. Richard Tyler.
Keesokan paginya, Lily yang bingung harus minta bantuan ke siapa untuk membebaskan Richard, tiba-tiba teringat dan coba menghubungi mantan suaminya Brian. Awalnya respon pria yang berprofesi sebagai pengacara itu tidak ramah, namun setelah Lily mengatakan bahwa dia sudah menikah dengan Richard dan punya satu putri, barulah mantan suaminya itu mau membantu. Petugas datang membuka ruang tahanan Richard. Tak disangka, bukan Brian yang membebaskannya, melainkan Jordan. Di tempat lain, Lily dapat telepon dari Brian yang mengabarkan Richard telah dibebaskan. Lily heran mengapa Richard tidak menghubunginya. Richard bicara empat mata dengan Jordan. Permintaan ketua yayasan 4.400 ini sederhana, yaitu meminta Richard, Lily, dan Isabel kembali ke markas. Jordan juga berjanji tidak akan menyakiti Lily dan Isabel. Lagi pula, jika Isabel melihat Jordan sebagai ancaman, tentu bayi ajaib tersebut bisa dengan mudah melukainya. Singkat cerita, Jordan dibebaskan dari kantor polisi dan ia menemui Lily. Mantan anggota tentara itu membujuk istrinya agar mau kembali ke kantor 4.400. Singkat cerita, keesokan paginya, Richard dan keluarga bertemu dengan Jordan, tanda setuju kembali ke kantor 4.400. Jordan langsung menyentuh Isabel dan hasilnya, bayi kecil itu tidak menunjukkan reaksi penyerangan. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa Jordan sangat ingin memiliki Isabel? Kembali ke sekolah, Toby kembali mengajar seperti biasa. Tiba-tiba salah seorang muridnya masuk ke kelas dan menodongkan pistol. Toby minta kepada muridnya tersebut agar tidak ceroboh. Diam-diam, Toby pun menyalakan pengeras suara agar petugas tahu bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Tom langsung bertindak cepat dengan memanggil ayah si murid tersebut. Jadi, permasalahannya adalah bakat dan skill hebat yang diberikan oleh Toby kepada murid ini tidak sesuai dengan keinginan sang ayah. Akibatnya, murid ini merasa tertekan. Singkat cerita, setelah disadarkan oleh sang ayah, murid tersebut menyerahkan pistolnya kepada Toby dan situasi pun kembali aman. Selang sehari setelah insiden ancaman penembakan dan demo besar-besaran di sekolah, Toby memutuskan resign dan pindah kota. Guru cantik ini tak ingin kehadirannya menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Good luck. Kantor 4.400 akan segera menggelar acara reuni akbar. 1 tahun sejak NGO atau yayasan ini berdiri. Jordan tampak bahagia sekali bermain dengan Isabel. Richard dan Lily yang sedang memantau putri mereka dari dalam didatangi oleh Sean. Mereka saling menyapa satu sama lain setelah 1 tahun tidak berkomunikasi. Maya menangis hingga membuat Diana dan April terkejut. Dalam ucapannya, Maya berkata kalau sebentar lagi Jordan akan mati dibunuh. Keesokan harinya, Diana menceritakan penerawangan Maya kepada rekan-rekan di kantor NTAC. Setelah itu, Tom dan Diana langsung pergi ke markas 4.400 dan meminta Jordan agar membatalkan acara reuni akbar. Alasannya, acara tersebut dikhawatirkan akan disusupi oleh pembunuh yang menghabisi nyawa Jordan. Awalnya bos 4.400 tidak percaya, namun setelah Diana meyakinkannya, barulah Jordan percaya. Visi Maya tidak pernah meleset, ujar Diana. Lily diam-diam tanpa janjian menemui mantan suaminya, Brian. Tidak bermaksud mengganggu, Lily hanya mau ucapkan terima kasih karena mau membantu membebaskan Richard. Lily juga menitipkan kado kecil untuk putri pertamanya, Heidi. Jordan mulai khawatir dan pun segera mendatangi rumah Diana. Setibanya di sana, Maya terkejut melihat Jordan dan langsung lari ketakutan. April datang menghampiri, lalu kemudian Jordan berkata, berikan hadiah ini untuknya. Sungguh, barusan aku sama sekali tidak berniat menakutinya. Jordan pun langsung pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Lily dikejutkan dengan kehadiran Heidi yang kini sudah tumbuh jadi gadis kecil yang cantik. Tak ada yang spesial dalam percakapan mereka, selain luapan rasa rindu karena sudah lama tidak bertemu. Kemudian, Lily mengajak putrinya tersebut menemui Richard dan Isabel. Entah ada firasat apa, Isabel mendadak menangis kencang tatkala melihat Heidi. Diana, April, dan Maya sedang menikmati suasana bersama. Diana baru ingat kalau Nina pernah menyuratinya. Pas dibuka, isinya adalah sebuah permintaan, bawa buku harian milik Maya kepadaku segera. Kejadian aneh ini kembali dialami Kyle, entah berteleportasi atau hanya berhalusinasi. Kyle seperti tidak sadar dia sedang berada di mana. Dari yang awalnya berada di acara pesta teman-teman sekolah, lalu tiba-tiba muncul di lorong apartemen dosennya. Musibah apa lagi yang menimpa putra Tom ini? Richard, Sean, dan Lily melihat dari jauh betapa bahagianya Jordan bermain dengan Isabel. Ketika jari Jordan disentuh Isabel, tiba-tiba muncul sebuah visi.
Penerawangan maya sebelumnya mulai menampakkan bukti. Pada sebuah adegan diperlihatkan seseorang sedang menyiapkan senjata laras panjang. Apakah orang ini yang akan menghabisi nyawa Jordan? Sungguh hebat, NTAC sangat cepat mengantongi data si penjahat. Tom dan pasukan segera menggerebek kediaman orang yang diduga akan menghabisi nyawa Jordan tersebut. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Orang tersebut kini sudah berada di kantor 4400 dalam keadaan menyamar. Tom dan pasukan langsung mendatangi kantor 4400. Di sana tampak Jordan sedang melakukan gladi bersih. Si pembunuh sudah bersiap melesatkan peluru dan Don't move! Don't move! Get out! acara reuni resmi dibuka. Meski pembunuh sudah berhasil diamankan, bukan berarti Tom bisa bernafas lega. Detektif khusus NTAC ini tetap siap siaga. Sean membuka acara tersebut dengan ramah dan casual. Kemudian ia memanggil Jordan untuk naik ke atas podium. Dari kejauhan, rupanya sang pembunuh yang dimaksud Maya bukanlah yang barusan ditangkap Tom. Dan insiden berdarah pun terjadi. Sebagaimana diketahui, di antara semua orang 4400, kekuatan paling sakti ada di diri Sean. Kalau yang lain hanya bisa menerawang, mengembangkan skill, dan menciptakan obat diet, Sean sendiri bisa menyembuhkan orang sekarat. Tapi anehnya, kali ini kesaktian Sean tidak mempan. Jordan dinyatakan tewas. No! No! Brian menemui Lily. Awalnya Lily mengira akan dimarahi oleh mantan suaminya karena bertemu dengan Hedy. Tapi ternyata tidak. Brian justru ingin mengabarkan kalau Hedy sedang sakit parah, organ limpanya pecah. Lily pun segera pulang dan menyampaikan berita tersebut kepada Richard. Lily yakin betul sakit yang dialami Hedy semua karena ulah Isabel. Acara reuni berubah jadi upacara pemakaman. Sean menyampaikan sepatah dua patah kalimat di atas panggung. Setelah acara selesai, Tom datang menghampiri Sean dan menyampaikan rasa duka citanya. Tak lama setelah itu, seorang staf datang mengabarkan jenazah Jordan hilang. Selang beberapa hari kemudian, Sean naik pangkat menggantikan Jordan. Sean juga mengangkat seorang teman wanitanya untuk menjadi staf di 4400. Di tempat lain, wajah pelaku penembak terkuak. Orang tersebut tidak lain, tidak bukan adalah hari ini. Dan seperti biasa, Tom bersiap untuk menjalani aktivitasnya sebagai detektif NTAC. Sebelum berangkat, Tom menyapa Kyle dan putranya itu terlihat begitu bersemangat. Singkat cerita, Tom sampai di markas NTAC. Hari ini Tom merasa sedikit bingung. Pasalnya, semua rekan kerjanya bersorak tepuk tangan menyambut kedatangannya. Menurut kabar yang diterima, Tom sudah lama tidak sadarkan diri dan hari ini seolah dirinya bangkit dari mati suri. Kebingungan Tom semakin bertambah karena ia sama sekali tidak merasa demikian. Diana minta Tom untuk simpan dulu rasa bingungnya karena hari ini mereka harus bertugas. Tom, Diana, dan pasukan tiba di kantor 4400. Tugas mereka hari ini mengusut tuntas kasus kematian Jordan. Ketika Tom naik ke lantai 2 mengikuti rekannya, tiba-tiba ia melihat sosok misterius. Tom mengejar orang tersebut yang masuk ke dalam sebuah ruangan, lalu mendadak Tom mengalami kejadian aneh. Dunia Tom semakin gila. Setibanya di markas, Tom membuka komputer miliknya dan mendapati semua file kasus yang pernah ditangani hilang. Anehnya lagi, orang-orang dari rombongan 4400 yang ia kenal sebelumnya ternyata tidak pernah ada, seperti Richard, Maya, dan lain-lain. Anehnya lagi, Diana sendiri juga tidak merasa punya anak angkat bernama Maya. Karena penasaran dengan kewarasannya saat ini, Tom langsung mendatangi alamat rumah Maya. Sampai di sana, awalnya Tom merasa lega karena yang menyambutnya adalah Maya, namun fakta sebenarnya tidaklah demikian. Sosok wanita tua yang Tom lihat ini adalah Maya, dan gadis kecil di sebelahnya adalah cucu Maya. Wajah gadis ini benar-benar mirip seperti Maya waktu kecil. Kesimpulannya, dalam kehidupan Tom saat ini, tragedi 4400 tidak pernah terjadi. Maya tidak pernah menghilang, berkeluarga, menua, dan memiliki cucu. Tom terus mencari pembelaan atas ingatannya sendiri. Pulang ke rumah, Tom langsung memeluk Kyle lalu mengkonfirmasi isi pikirannya. Dan hasilnya pun sama. Kyle tidak pernah merasa koma dan hidup normal seperti biasa. Kerabat Kyle, Sean, juga hadir di sana. Lalu mantan istri Tom juga ikut muncul. Kebingungan Tom semakin bertambah tatkala dikejutkan oleh kehadiran wanita eksotis yang menurut informasi dari Kyle, wanita tersebut adalah ibu tirinya yang bernama Alana.
Tom benar-benar tidak tahan dan pergi ke ruangan yang sebelumnya digeledah bersama Diana. Selang beberapa jam kemudian, Diana datang membangunkan Tom yang sedang tidur pulas. Tom mencurahkan semua isi pikirannya kepada Diana dan tiba-tiba wanita yang menjadi rekan kerja setianya selama ini menyuntikkan bius. Ketika tersadar, Tom mendapati dirinya diikat dan diinterogasi oleh seorang dokter. Diana juga ada di sana, dan Tom ditanyai perihal tragedi 4400. Tak lama setelah itu, Tom dilepas karena Alana datang membesuknya. Dalam percakapan mereka, Alana mengaku kepada Tom bahwa dirinya adalah salah satu dari rombongan 4400. Tom sedikit merasa lega karena pengakuan ini menguatkan pikirannya bahwa tragedi 4400 sungguh benar-benar pernah terjadi. 72 jam kemudian, Nina datang ke ruang perawatan Tom. Selama 6 minggu, Tom akan diistirahatkan alias bebas tugas demi memulihkan kondisi kesehatannya. Dalam 6 minggu pula, Tom jadi pasien rawat jalan. Keluar dari gedung markas, Tom dicegat Alana dan mereka berdua pulang ke rumah. Sampai di rumah, Tom mengutarakan analisanya. Semua peristiwa aneh ini terjadi karena Tom terjebak dalam dimensi dunia lain. Alana yang mendengar hal tersebut merasa tidak sependapat sebab menurut versinya, semua anggota 4400 lainnya telah dihilangkan. Hanya Alana satu-satunya yang tersisa dari 4400. 2 minggu kemudian, Kyle mengabarkan kepada Tom dan Alana kalau dia lulus di Fakultas Kedokteran. Hari ini tentu menjadi hari yang bahagia bagi keluarga kecil tersebut. Setelah bersuka cita, Tom dan Alana pergi ke kantor 4400. Dalam kehidupan sekarang, kantor 4400 menjadi sebuah gedung kesenian milik Jordan. Sampai di sana, Tom menyuruh Alana ke tempat lain, sementara ia sendiri kembali masuk ke ruangan yang sebelumnya pernah didatangi. Di dekat pintu ruangan yang dituju Tom, tertulis nama Jordan Collier. Tom yang terus dihantui rasa penasaran, coba masuk ke dalam. Tom akhirnya bisa menganalisa misteri aneh yang dialami. Bagaimanapun caranya, Tom bertekad menemukan kembali ruangan yang dimasukinya barusan karena menurutnya ruangan tersebut adalah clue penyelesaian masalah ini. Alana yang mendengar ucapan tersebut masih merasa heran dan memilih untuk diam. 1 bulan berlalu, Tom masih saja stuck pada pikiran-pikiran yang menghantuinya. Kantor 4400 sekarang menjadi tempat favorit Tom untuk merenung. Sebagai rekan kerja setia, Diana kasihan melihat kondisi Tom dan menyemangatinya. Menurut Diana, sebaiknya Tom fokus dengan kehidupannya di dunia yang sekarang. Alasannya sederhana, dunia yang sekarang jauh lebih indah daripada dunia Tom sebelumnya. Di sini, Tom punya istri yang cantik, anak yang sehat dan berprestasi. Jadi, sudah saatnya Tom move on dari dunia lama. Kalau dipikir-pikir, ucapan Diana ada benarnya juga. Pulang ke rumah, Alana mengadu kepada Tom tentang foto kenangan saat mereka berada di Cina. Yang membuat Alana bingung adalah dirinya sama sekali tidak pernah melewati kenangan tersebut. Tom dan Alana sama-sama terjebak di dalam dimensi dunia lain. Kisah ini semakin rumit dan mind-blowing. 8 tahun berlalu, dan Tom benar-benar menerima saran dari Diana. Detektif NTAC itu kini sudah bernamai dengan dunia barunya. Hari ini Tom akan melaksanakan pernikahan dengan Alana. Meski dalam dunia ini mereka sebenarnya sudah menikah, namun Tom hanya ingin mengulang acara tersebut agar dia benar-benar merasa sekaligus punya momen yang nyata menikahi Alana. Hari berselang, di kantor NTAC tersiar kabar heboh, Nina mengundurkan diri dari jabatannya karena mendapatkan tawaran posisi yang lebih bagus di tempat lain. Sekarang, Tom resmi dipromosikan sebagai direktur NTAC menggantikan Nina. Malam harinya, Tom dan Alana menghadiri acara di gedung kesenian 4400. Di tengah pesta, langkah kaki Tom membawa dirinya kembali ke pintu misterius. Setelah selama 8 tahun, pintu itu menghilang dari hidupnya. Alana menghampiri Tom, dan pintu yang dilihat Tom berbeda dengan pintu yang dilihat oleh Alana. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk segera pergi dari sana. Seusai pesta, Tom jalan sendiri di tengah kota. Tiba-tiba Tom melihat mobil polisi melaju cepat. Betapa terkejutnya Tom ketika melihat putranya ditahan polisi dalam kondisi berlumuran darah. Kejadian barusan menggelitik rasa penasaran Tom dan membuatnya kembali mendatangi pintu hitam misterius. Singkat cerita, Tom pun tiba dan masuk ke dalam. Di tengah ruangan ada Alana versi dimensi lain yang menjelaskan bahwa semua kehidupan yang Tom jalani selama 8 tahun ini hanyalah sebuah ilusi yang sengaja diciptakan oleh pikiran Alana. Tidak ada satupun yang nyata kecuali Tom dan Alana sendiri. Selain itu, semua orang dari rombongan 4400 dikurung dalam ruangan ini. Yang bisa mengembalikan dunia menjadi seperti semula hanyalah pikiran Tom dan Alana.
Tom pulang ke rumah dan bicara dengan Alana. Wanita itu awalnya menentang, seolah muak dengan isi pikiran Tom yang belum bisa move on 100% dari dunia lamanya. Alana juga menganggap semua cerita Tom hanya sebuah hayalan. Tom tak mau dicap omong kosong dan ia pun langsung membuktikan ucapannya. Intinya, jika mampu menguasai pikiran, semuanya pasti akan kembali normal. Keesokan paginya, Tom mengumpulkan semua keluarganya dan mengucapkan salam perpisahan. Meski semua ini hanya ilusi, Tom tetap menghargai semua kenangan indah selama bersama. Satu persatu keluarganya pergi dan terakhir Kyle. Kesedihannya tampak jelas di mata Tom karena harus berpisah dari Kyle versi dunia ini. Tom akhirnya kembali dan tersadar dari ilusi panjang. Dalam dunia sekarang, Tom hanya melamun beberapa menit saja. Kemudian Tom langsung bertanya ke Diana, apakah tragedi 4400 pernah terjadi? Lalu Diana menjawab, ya tentu saja. Tom senang bukan main, akhirnya kehidupan yang selama ini dirindukan telah kembali. Lalu Diana memberitahu kalau barusan Alana kesini untuk laporan rutin, sekedar mengingatkan semua orang dari rombongan 4400 yang berada di bawah naungan NTAC diwajibkan untuk rutin melapor. Sederhananya, status mereka semua mirip seperti tahanan bebas wajib lapor. Tak pikir panjang, Tom langsung berlari mengejar Alana dan akhirnya mereka pun kembali bertemu. Ternyata benar, kedua orang ini saling mengingat satu sama lain. Semua itu tergambar dari senyum bahagia Tom dan Alana. Pulang ke rumah, Tom dan Alana langsung menceritakan kepada Kyle tentang kenangan mereka selama 8 tahun dalam dunia alternatif realitas lain. Kyle tampak tidak percaya, namun Alana meyakinkan semua yang terjadi benar adanya. Ilusi kehidupan indah yang terjadi adalah buah rekayasa pikiran Alana versi lain. Sepertinya ilusi alternatif realitas adalah kekuatan spesial milik Alana. Di kota, terlihat banyak sekali manusia terkapar tak bernyawa. Ada karakter baru dalam kisah ini, dia bernama Jean. Salah satu rombongan 4400 hilang pada tahun 1999. Markas 4400 kedatangan pengurus baru bernama Mr. Ross. Sebelum meninggal, Jordan pernah berpesan jika suatu hari nanti dirinya meninggal dunia, Ross ditugaskan sebagai penasihat organisasi 4400. Sean yang mendengar hal tersebut menyambut baik kedatangan Ross. Di tempat lain, tampak April sedang membeli kupon lotre. Perempuan yang berprofesi sebagai seniman tato itu mengeluhkan nasibnya kepada Maya karena dirinya selalu kalah dalam berjudi. Lalu, Maya pun merespons, jika selalu kalah, mengapa kau masih saja berjudi? Kemudian, April mengatakan tidak memiliki pekerjaan tetap dan butuh uang cash. Adalah alasannya sulit lepas dari kebiasaan buruk ini. Karena tahu Maya ahli menerawang, April pun spontan saja minta bantuan kepada gadis kecil itu. You are my new lucky charm. NTAC dapat kabar di sebuah kota sedang terjadi pandemi virus mematikan. Tom dan Diana lagi-lagi ditugaskan untuk mengusut tuntas masalah ini. Selain itu, Nina juga diperintahkan Tom untuk mencari tahu tentang Jean. Pada adegan lain diperlihatkan Jean sedang menumpang di sebuah truk. Mengerikan, di tangan Jean muncul benjolan seperti bisul dalam jumlah banyak. Sambil menangis ketakutan, Jean berkata kepada si sopir, apa mungkin wabah virus ini terjadi karena ulahku? Tom dan Diana sampai ke TKP. Menurut hasil pemeriksaan, virus ini menyebar lewat udara dan menghilang dalam waktu setengah jam. Sementara itu, di kantor yayasan, Sean tampak sudah mulai jenuh dengan kondisi ini. Banyak sekali surat yang masuk, minta pertolongan kepada Sean untuk menyembuhkan mereka. Tom dan Diana memeriksa kediaman Jean. Mereka tidak menemukan wanita tersebut di sana dan cuma dapat sedikit informasi. Jean sendiri saat ini sedang berada di motel. Jean benar-benar bingung harus menceritakan kondisinya kepada siapa. Tak ada pilihan, Jean akhirnya menghubungi markas 4400 untuk minta bantuan. Setelah menerima laporan, Ross segera memerintahkan anak buahnya menghubungi NTAC. Tampaknya NTAC dan Yayasan 4400 akan berkolaborasi menangani kasus Jean. Motel tempat Jean menginap dimasuki oleh dua petugas yang mengenakan kostum biohazard. Tujuan petugas sebenarnya baik, namun hanya caranya saja yang salah, yaitu melemparkan gas air mata ke dalam kamar. Aksi ini membuat Jean panik hingga secara otomatis melepaskan virus yang ada dalam tubuhnya. Hanya dalam hitungan detik, petugas langsung tewas.
Kejadian di motel tersebut membuat Jin kesal. Jin pun langsung menghubungi Tom untuk meluapkan protesnya. Tom mendengarkan keluhan Jin sambil melacak posisi wanita tersebut. Setelah selesai mengobrol dengan Jin, Tom langsung bicara dengan rekan kerjanya di NTAC, Marco. Menurut hasil penelitian, virus yang ada pada tubuh Jin berbentuk seperti spora dan bisa menyebar sangat cepat lewat udara. Singkat cerita, Tom sampai ke salah satu TKP dan Jin pun kembali menghubunginya. Menurut pengakuan Jin, dirinya sengaja dikirim kembali ke masa ini oleh dalang utama fenomena 4400 untuk memurnikan manusia, atau istilah lainnya membuat tatanan dunia baru. Sepertinya ucapan Jin bukan hanya sebuah gertakan murahan. Sekarang Jin sedang berada di tengah kota bersiap meledakkan benjolan yang ada di tangannya untuk melepas spora virus. Tom dan Diana datang tepat waktu. Mereka meminta Jin untuk mengurungkan rencananya membunuh ribuan manusia yang ada di sana. Karena negosiasi alot, Diana terpaksa bertindak. Tentu masih segar di ingatan kita semua isi surat Nina kepada Diana yang meminta buku harian Maya. Hingga saat ini buku tersebut belum diserahkan. Marco berinisiatif membuat buku harian palsu untuk diserahkan kepada Nina, dan Diana pun segera senang menerima bantuan dari rekan kerjanya tersebut. Kyle yang sedang berada di kamarnya mendengarkan berita tentang kematian Jordan. Berita tersebut rupanya masih jadi trending topik. Pemuda ini tiba-tiba teringat bahwa ada saksi mata yang melihat dirinya ketika melakukan penembakan. Sekarang saksi mata tersebut sedang berada di kantor polisi untuk memberikan kesaksiannya. Sketsa wajah berhasil digambar dan dipajang di kantor polisi. Tom mengetuk kamar Kyle dan membangunkan putranya tersebut agar tidak terlambat ke sekolah. Beberapa menit setelah Tom meninggalkan kamar, Kyle melihat wajahnya terpampang di surat kabar. Sementara itu, di kantor 4400, Richard secara kebetulan bertemu dengan teman seangkatannya di militer. Wajah rekan Richard sudah menua, berbeda jauh dengan dirinya yang masih seperti pria berusia 40 tahun. Pindah sejenak ke rumah sakit, ada salah seorang perawat bernama Edwin. Diduga kuat, Edwin punya kelebihan seperti Sean, yaitu menyembuhkan orang sakit. Malam harinya, Kyle pergi ke gedung tempat dia melesatkan peluru ke jantung Jordan. Kehadirannya dilihat langsung oleh petugas kebersihan yang tidak lain adalah saksi mata pembunuhan Jordan. Tom dan Diana sedang diskusi soal kasus pembunuhan Jordan. Tiba-tiba Nina masuk dan meminta Jordan untuk berhenti sebentar mengurusi kasus tersebut dan fokus ke kasus baru, yaitu mencari tahu informasi tentang Edwin. Pindah ke kantor 4400, Sean dan Ross juga sudah dapat kabar soal bakat hebat yang dimiliki Edwin. Mereka berencana mengundang Edwin ke kantor 4400. Tom dan Diana mendatangi tempat kerja Edwin dan memintanya untuk bergabung bersama NTAC, membantu banyak orang dengan kekuatannya. Sebenarnya Edwin sendiri masih belum mau memberikan jawaban atas tawaran tersebut. Selain itu, Tom dan Diana sedikit menyinggung soal tragedi Tutsi, genosida yang terjadi di kampung halaman Edwin, Rwanda pada tahun 1994. Apakah benar pria yang berprofesi sebagai perawat itu ikut terlibat? Kebiasaan April berjudi dan memanfaatkan Maya kini sudah diketahui oleh Diana. Pernah suatu waktu, Maya memberikan April sebuah visi yang salah. Maya sengaja melakukan hal itu karena ingin menguji April. Visi yang salah tersebut mengakibatkan kekalahan. Modal taruhan yang sebelumnya diperoleh dari menggadaikan cincin warisan sang ibu, kini sudah tak bisa ditebus karena tak punya uang. Malam harinya, televisi menyiarkan berita tentang 4400. Dalam tayangan tersebut, terpampang wajah Edwin yang diberitakan sebagai sosok penyembuh bagi bayi-bayi yang lahir dalam kondisi cacat. Ya, hal itu adalah kelebihan Edwin. Seorang wanita tua yang sedang menonton berita tersebut tiba-tiba bereaksi. Is responsible for a series of miraculous. Mr. Maria could not be reached for the one who killed your parents. Tidak sampai menunggu besok, pada malam yang sama si wanita tersebut langsung melapor ke NTAC. Petugas sudah mengantongi data asli Edwin yang ternyata selama ini menggunakan nama samaran. Kepada Tom dan Diana, Edwin menjelaskan tragedi Tutsi di Rwanda. Jadi pada intinya Edwin tidak melakukan pembunuhan, hanya saja dia membiarkan para militer membantai warga sipil di base camp rumah sakit miliknya. Meski demikian, PBB dan pemerintah Rwanda tidak peduli. Edwin tetap dinyatakan terlibat, bahkan sempat jadi buronan pada tahun 1995. Sekarang, menyelamatkan bayi cacat adalah upaya Edwin untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu.
Akibat kecanduan judi dan kesalahan menggadaikan cincin warisan, atas kesadarannya sendiri, April memutuskan angkat kaki dari rumah Diana. Karena sang kakak kebetulan sedang tak ada di rumah, April pamit ke Maya dan minta maaf karena dia salah telah memanfaatkan kelebihan gadis kecil itu. Tom dan Diana saat ini berseberangan pendapat soal kasus Edwin. Tom mau Edwin diserahkan ke pemerintah Rwanda untuk diadili, sementara Diana sendiri ingin pemuda itu dapat suaka dan dijamin oleh NTAC, lalu kemudian dimanfaatkan sebagai tenaga medis. Nina yang mendengar opini dari kedua anak buahnya tersebut langsung mengambil sikap bijak. Nina mau Edwin ditahan dulu untuk sementara waktu di rumah perlindungan saksi sampai semua pihak dapat win-win solution. Di rumah perlindungan saksi, para demonstran meneriakkan aspirasi mereka untuk segera mengadili Edwin. Aksi lempar batu pun terjadi, lalu entah karena kekuatan Edwin, salah seorang demonstran tewas. Tom yang mulai kesal langsung meluapkan emosinya terhadap Edwin. Di kantor 4400, Ross dan Sean tidak tinggal diam. Mereka juga turut berkontribusi untuk membebaskan Edwin dari jerat hukum. Uang, tenaga, pengacara, dan negosiasi tingkat internasional dikerahkan demi Edwin. Alasannya sederhana, karena Ross yakin Edwin bukanlah pembunuh, dan satu lagi, Edwin adalah salah satu dari 4400. Biar bagaimanapun, solidaritas tetap nomor satu. Sean dan adiknya Danny mendatangi rumah Kyle, jadi permasalahannya saat ini adalah Kyle sering tak sadarkan diri. Ketika kondisi tersebut kumat, Kyle sering melakukan sesuatu di luar kendalinya. Kedatangan Sean ke sini untuk mengajaknya bergabung jadi anggota 4400. Namun sayang, tawaran tersebut tidak diambil langsung oleh Kyle, mengingat saat ini dia benar-benar membutuhkan wadah untuk bernaung agar bisa sembuh dari penyakit blackout. Nina menemui Tom dan Diana menyampaikan kabar buruk tentang Edwin yang diterima dari staf laboratorium NTAC. Ternyata setiap bayi yang disembuhkan oleh Edwin, hal tersebut mengganggu genetik tubuhnya sendiri. Semakin banyak bayi sembuh, semakin lemah tubuh Edwin. Puncaknya, Edwin akan segera mengalami gagal jantung dan meninggal dunia. Mengetahui hal tersebut, Diana langsung menemui Edwin dan mengajarkannya. Edwin merasa sangat bingung. Jika berhenti menyembuhkan bayi, artinya Edwin harus dideportasi ke Rwanda dan menjalani hukuman. Dan kalau Edwin nekat menyembuhkan bayi lagi, usianya mungkin tidak sampai 2 minggu. Ia akan segera tewas. Diana sempat menawari Edwin untuk tinggal di NTAC, namun ditolak. Menurut Edwin, hidup di NTAC sama saja seperti dalam penjara, sementara dia ingin hidup bebas. Diana memiliki ide bagaimana kalau Edwin tinggal di Yayasan 4400. Di sana, Edwin akan dapat perlindungan hukum dan akan dibina menjadi lebih baik. Selain itu yang terpenting, hidup di markas 4400 tidak seperti di NTAC. Diana menyusul April ke halte bis setelah Maya memberitahunya kalau sang adik memutuskan pergi dari rumah. Begitu melihat Diana, April langsung minta maaf atas kesalahan yang sudah dibuat. Diana berbesar hati dan mau memaafkan sang adik. Cincin yang sebelumnya digadaikan kini sudah ditebus oleh Diana. Lalu kemudian, Diana minta April untuk menyimpan cincin tersebut dan kelak suatu hari nanti ketika Maya menikah, Diana mau cincin itu melingkar di jari manis putri angkatnya tersebut. Malam harinya, Tom pulang ke rumah dan langsung panik karena Kyle tidak ada di kamar. Sean yang berada di kantor juga sibuk menghubungi Kyle. Right, I have to deal with this on my own. Hari ini, Tom memutuskan untuk bolos kerja karena mau mencari Kyle. Lokasi pertama yang didatangi adalah sekolah. Tom menemui Danny dan mencari informasi tentang putranya. Sulit bagi Danny untuk berbohong dari pamannya tersebut dan mengatakan dengan jujur soal kedatangannya tempo hari bersama Sean ke rumah, mengajak Kyle gabung ke Yayasan 4400. Lokasi kedua, Tom mendatangi kantor 4400. Sean dengan tegas mengatakan kepada Tom bahwa Kyle tidak ada di sini. Karena Tom bolos, Nina terpaksa turun ke lapangan menemani Diana mengusut kasus pembunuhan Jordan. Mereka dapat clue dari seorang informan tentang tempat beli senjata api ilegal. Dua wanita ini langsung berangkat menemui istri si penjual senjata. Diana dan Nina menunjukkan gambar sketsa wajah pelaku pembunuhan ke wanita tersebut. Menurut pengakuannya, pria yang ada di dalam sketsa ini bukan pelanggan tetap, bahkan sangat jarang terlihat. Tom dapat telepon dari NTAC yang mengabarkan kalau identitas pelaku 80% sudah diketahui. Nina minta Tom untuk ke kantor sekarang juga. Sementara itu, Tom yang memegang sketsa wajah sang putra langsung pulang dan menceritakan perihal ini ke Alana. Menurut Alana, tidak mungkin wajah yang ada di gambar tersebut adalah Kyle. Lagi pula, apa untungnya bagi Kyle menghabisi nyawa Jordan? Tom mulai mengendus kerumitan dari situasi ini dan ia pun harus lebih dulu menemukan Kyle sebelum NTAC menangkapnya.
Pagi harinya, Tom menemui mantan istrinya sekaligus ibu kandung Kyle, Linda, untuk mencari informasi tentang putra mereka. Linda berkata dengan jujur bahwa dirinya sama sekali tidak tahu keberadaan Kyle. Tak lama setelah Tom pergi, Linda langsung telepon Kyle meminta kepada sang putra untuk menjelaskan secara detail kronologi masalah sebenarnya. Berniat membantu pekerjaan suaminya, Alana masuk ke kamar Kyle. Setelah melihat beberapa benda, Alana menemukan sebuah kunci loker, lalu Alana langsung menghubungi Tom dan mereka pun pergi ke lokasi loker tersebut. Cukup mengejutkan, di dalam loker milik Kyle ada sebuah tas yang berisi senjata api. Tak lama kemudian, pasukan NTAC sampai di sana. Tom dan Alana langsung sembunyi, lalu tas tersebut diserahkan kepada Alana untuk dibawa pergi dari sana. Perlu diketahui, sebenarnya NTAC belum mengetahui siapa pembunuh Jordan yang sebenarnya, mereka hanya mengikuti petunjuk. Malam harinya, Tom mengikuti Linda karena curiga kalau mantan istrinya ikut menyembunyikan Kyle. Dan benar saja, berhubung Linda adalah seorang agen properti, Kyle disembunyikan di salah satu rumah dagangannya. Setelah Linda pergi, Tom diam-diam masuk ke rumah tersebut. Ternyata insting seorang detektif jarang meleset dan akhirnya Kyle pun ditemukan. Kyle menceritakan semua dosa yang telah dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Tom yang mendengar pengakuan tersebut, yakin dan percaya tidak mungkin putranya membunuh Jordan secara sengaja. Keesokan paginya, Tom memutuskan menerbangkan Kyle ke Belgia, ditemani Alana. Ayah dan anak ini pun ucap salam perpisahan. Keep a close eye on him, okay? Setelah mengantar Kyle, Tom langsung merapat ke TKP, lokasi tempat loker milik Kyle. Beruntungnya, tidak ada satupun barang bukti yang menunjukkan pelaku pembunuhan Jordan adalah Kyle. Tiba-tiba ponsel milik Diana berdering, dan ia dapat kabar pelaku pembunuhan Jordan sudah ditangkap dan sekarang berada di kantor NTAC. Setibanya Tom dan Diana di markas, rupanya pelaku pembunuhan Jordan yang dimaksud oleh NTAC bukanlah Kyle, melainkan seorang pria psikopat yang pernah mengancam akan membunuh ketua yayasan 4400 tersebut. Kemudian, aksi menegangkan pun terjadi. Tanggal 28 Juli bertepatan dengan hari ulang tahun Jordan sekaligus menjadi hari yang tidak akan terlupakan bagi seluruh staf NTAC. Kekacauan yang terjadi nyaris membubarkan departemen ini. Kejadian berawal dari Tom yang menerima pesan misterius dari laptopnya. Dia atau Jordan tewas dalam pantauan NTAC. Begitu bunyi pesan tersebut. Tiba-tiba, Kyle muncul dari belakang dan menunjukkan surat kabar tentang pelaku penembakan Jordan. Dalam percakapan ini, Kyle mengungkapkan rasa bersalahnya karena akibat ulahnya orang lain jadi kambing hitam. Tom yang mendengar pengakuan tersebut coba menguatkan Kyle dan meyakinkan kau bukanlah pembunuh dan pria yang ditahan sekarang juga tidak membunuh Jordan, tapi dia sempat meneror lewat ancaman. Jadi wajar kalau pria tersebut ditahan. Di klinik milik NTAC, terlihat beberapa orang dari rombongan 4400, ada Roger, Sarah, Laurel, dan TJ. Seperti seharusnya, mereka sedang mengantri untuk medical check-up wajib, program dari NTAC untuk para rombongan 4400. Di dalam ruangan pemeriksaan, ada Maya yang sedang diperiksa oleh dokter karena sedang tidak enak badan. Sementara itu, di lantai atas, Nina memperkenalkan pasukan perbantuan bersenjata dari Badan Keamanan Nasional. Tugas pasukan ini membantu NTAC untuk mengatasi teror. Sebagai informasi, kekacauan yang sering menyerang Yayasan 4400 dan NTAC sebagian besar terjadi karena ulah teroris. Para anggota teroris ada yang dari warga biasa dan ada juga dari warga 4400. Tak lama kemudian, kebisingan melanda kantor NTAC. Semua komputer yang ada di sana diretas oleh hacker dan parahnya lagi, otak para staf juga dibuat error. Akibatnya, saat Nina memperingatkan anak buahnya untuk bersikap tenang, Direktur NTAC ini malah ditembak. Tom langsung bertindak cepat dengan menutup semua akses kantor, tidak boleh ada yang keluar masuk. Setelah menutup akses, Tom menyita semua senjata milik staf NTAC. Lalu setelah itu, Mayor Charles datang mengabarkan semua yang terjadi sekarang akibat ulah teroris dan Charles ambil alih menyelesaikan misi ini. Pemeriksaan pertama adalah lantai bawah, yaitu klinik, karena di sana ada anggota 4400. Tom merasa cemas dan peringatkan Charles, di sana ada anak kecil, jangan sampai kau salah bertindak.
Diana yang sebelumnya sempat pulang untuk mengambil boneka kesayangan Maya, sekarang tidak diizinkan masuk ke dalam markas NTAC karena situasi sedang darurat. Sementara itu, kondisi di dalam gedung semakin kacau. Tom diperintahkan oleh anggota militer untuk mengikat tangan semua staf NTAC, termasuk dirinya sendiri. Apa boleh buat, Tom dan rekan-rekannya sudah tidak punya daya untuk melawan. Diana yang masih ditahan di luar coba menghubungi Tom, namun Tom tidak dapat izin untuk menjawab panggilan tersebut. Meski demikian, momen ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Tom. Get some cuffs. Diana tidak putus asa, wanita pemberani ini coba menghubungi Marco dan minta penjelasan tentang apa yang terjadi di dalam. Setelah itu, Diana minta Marco untuk membuka akses pintu rahasia agar bisa masuk dan menyelamatkan putrinya. Belum diketahui siapa biang kerok dari semua masalah ini, namun yang pasti 3 wanita 4.400 berhasil keluar dari klinik dan mengikat Roger sendiri di sana. Tak lama kemudian, petugas Badan Keamanan Nasional masuk dan langsung menembak Roger. Tom yang sudah berhasil melumpuhkan satu petugas di lantai atas langsung membebaskan rekan-rekannya, lalu turun ke lantai bawah. Pemandangan pertama yang dilihat Tom adalah Roger yang sudah tewas. Adegan berpindah ke Diana yang sudah masuk ke dalam gedung dan membawa serta Maya, 3 wanita 4.400, Dr. Hudson, dan Nina. Setelah pintu ruangan diganjal rapat, Diana bertanya kepada Hudson siapa dalam kekacauan ini dari ketiga wanita 4.400 tersebut. Namun pada prinsipnya penjahat tidak mungkin mengaku. Hudson punya ide, yaitu menyuntikkan 3 wanita 4.400 dengan bius agar mereka merasa rileks dan mau mengaku. Setelah dibius, tampaknya cara tersebut tetap saja sia-sia. Diana kembali menghubungi Marco dan minta kepadanya untuk bantu perbaiki masalah ini. Tiba-tiba terdengar suara dobrakan pintu dari petugas dan Diana pun mulai panik. Tom yang juga mendengar suara tersebut langsung datang dan suara dobrakan pintu ruangan gym kembali terdengar. Kali ini bukan petugas, melainkan Tom yang otaknya sudah terkena virus sinyal. Tom masuk dan langsung menodongkan senjata ke Diana. Hudson yang menyaksikan aksi tersebut dengan sigap menjatuhkan Tom, dan Diana juga menambahkan pukulan keras ke kepala rekannya tersebut. Meski Tom sudah tak sadarkan diri, Diana tetap dalam mode waspada dengan pistol. Tak lama kemudian, kebisingan kembali terdengar, tapi yang kali ini bukan dari teroris, melainkan dari Marco. Pertanda ia berhasil mengembalikan situasi menjadi normal. Petugas keamanan dan medis datang ke NTAC, semua orang yang jadi korban langsung diobati, dan beberapa orang lainnya diminta jadi saksi. Di sana ada Maya yang kondisinya semakin parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Lalu Marco datang memberi laporan kepada Tom. Dalam laporannya yang ganjil, 1 dari 3 wanita 4.400 hilang entah kemana. Wanita tersebut adalah TJ, dan diduga kuat TJ adalah biang kerok dari aksi teror yang baru saja terjadi. Kevin yang lama menghilang kini muncul dan mendatangi kantor 4.400 untuk menemui Sean. Sementara itu, Lily membawakan pasien wanita tua kepada Sean. Celaka, kekuatan Sean mendadak hilang. Sean merasa sangat bingung mengapa semua ini bisa terjadi. Diana saat ini berada di rumah sakit untuk menemani putrinya yang semakin kritis. Hudson datang dan memberi kabar bahwa Maya terkena penyakit langka sejenis pneumonia. Selain Maya, rupanya Sean juga mengalami penyakit yang sama, dan orang-orang dari negara lain juga demikian. Kabar tentang penyakit misterius ini sampai ke telinga NTAC. Dennis Ryland yang mendadak muncul di NTAC untuk menggantikan sementara posisi Nina menyatakan akan menangani wabah mematikan ini. Kehadiran Ryland di NTAC cukup mengejutkan para staf. Pasalnya, pria tua berwibawa ini sudah lama sekali tidak ada kabar. Rasa bersalah karena orang lain jadi kambing hitam memaksa Kyle untuk mendatangi rumah Roy, pria yang ditahan oleh petugas karena dituduh sebagai pembunuh Jordan. Keluarga Roy saat ini jadi target vandalisme. Keberadaan Kyle di depan rumah diketahui oleh kekasih Roy. Awalnya Kyle dituduh sebagai pelaku vandalisme yang mengempeskan ban mobil, tapi Kyle berhasil meyakinkan gadis tersebut bahkan sudi menolongnya memperbaiki ban mobil.
Virus aneh ini semakin menyebar, istri Tom, Alana juga terjangkit. Akibat masalah ini, Rylan memutuskan untuk menerapkan karantina serentak. Semua rombongan 4.400 wajib dimasukkan ke dalam pusat karantina sampai vaksin ditemukan. NTAC bertekad menyelesaikan masalah ini dengan kondusif tanpa ada kekerasan. Tom dan Diana sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Rylan soal karantina, tapi apa boleh buat, semua keputusan mutlak di tangan Rylan. Tom dan Diana mendatangi markas 4.400 dan meminta kepada Ross agar tunduk dengan kebijakan baru dari NTAC. Yayasan 4.400 diberi waktu 12 jam untuk menyerahkan semua anggota ke pusat karantina. Karena dirinya sedang sakit dan harus dikirim ke pusat karantina, Sean memberi mandat kepada Richard untuk menggantikan posisinya sebagai ketua yayasan. Lalu singkat cerita, Sean tiba di pusat karantina. Richard mengadakan konferensi pers bagi semua orang dari 4.400 yang merasa dirinya sakit, harap segera melapor ke NTAC. Begitupun bagi orang yang tidak menunjukkan gejala, mereka juga wajib dikirim ke gedung karantina. Jangan ada yang melarikan diri atau bersembunyi, karena sebentar lagi pihak NTAC akan melakukan razia besar-besaran. Richard juga meminta agar semua pihak bekerja sama. Lily curiga terhadap salah seorang staf yang bertugas sebagai guru putrinya di Yayasan 4.400. Diam-diam Lily pun mengikuti wanita tersebut dan mengajak serta Richard bersamanya. Sungguh mengejutkan, ternyata selama ini Isabel dijadikan bahan penelitian. Ross menjelaskan, agenda ini sudah lama direncanakan oleh mendiang Jordan, tujuannya untuk mengetahui jenis genetik dan kekuatan apa yang dimiliki oleh Isabel. Selain itu, bisa jadi bayi perempuan tersebut adalah jawaban dari misteri 4.400. Richard dan Lily sangat tidak terima dengan percobaan ini, bahkan mereka menduga kekuatan Isabel diambil dan dimanfaatkan untuk melawan NTAC. Richard yang baru saja dengar penjelasan dari Ross langsung menemui Lily. Ex-tentara Amerika itu mengatakan sebenarnya tujuan utama Ross adalah mencari solusi agar NTAC tidak bisa membawa anggota yayasan ke pusat karantina. Bayangkan, jika Lily, Richard, dan Isabel dibawa, 90% kemungkinan mereka akan tertular virus dan mati di sana. Tentu hal tersebut sangat tidak diinginkan, bukan? Malam harinya, NTAC mendatangi yayasan dan ternyata 120 anggota dari 4.400 sudah tidak ada di sana. Ross dibawa ke kantor NTAC untuk diperiksa. Menurut pengakuannya, Ross sama sekali tidak tahu kemana para anggota 4.400 pergi. Tak lama setelah itu, Ross langsung meninggalkan kantor dan berpesan, sebaiknya kalian fokus untuk menyembuhkan mereka, bukan mencari anggota yang hilang. Richard dan rombongan 4.400 termasuk istri dan anaknya sekarang berada di rumah persembunyian sementara. Lily merasa tempat ini tidak aman dan rasa percayanya terhadap kepemimpinan Richard sudah luntur. Diam-diam Lily menghubungi mantan suaminya dan pergi dari sana. Pada malam yang sama, Tom dan Diana mengatur pertemuan dengan Kevin. Fakta mengejutkan terkuak bahwa fenomena penyakit yang terjadi saat ini bukan karena virus, melainkan efek samping. Jadi, di dalam darah para rombongan 4.400 ada zat sintetis alami yang kontradiksi dengan promycin inhibitor atau disingkat PI. Sebenarnya hal ini sudah diketahui lama oleh tim medis NTAC, akan tetapi dirahasiakan. Entah apa motivasi mereka, namun yang pasti hal ini sangat merugikan anggota 4.400. Wajib diketahui, PI adalah cairan sejenis vaksin yang sengaja disuntikkan oleh tim medis NTAC ke dalam tubuh para anggota 4.400 agar kekuatan mereka hilang. Meskipun sebenarnya, selama ini vaksin tersebut tidak bekerja dengan optimal. PI, promycin inhibitor. Medical every checkup. We made them sick. Tom dan Diana saat ini sedang sibuk menangkap pria 4.400 yang melanggar aturan dan tidak mau masuk ke gedung karantina. Easy, McCall. Everybody's gotta go in. If you run again, you're gonna give me no choice. Quarantine's just a word to you guys. Come on. Tak lama setelah mereka mengobrol, Lily melihat ke cermin dan mendapati tubuhnya muncul ruam. Lily pun panik dan segera menghubungi 911. Tiba-tiba dalam sekejap, secara ajaib ruam tersebut hilang. Apakah ini berkat kekuatan Isabel? Nina kembali bertugas di NTAC dan kebetulan ia melihat Tom dan Diana. Kedua detektif itu dipanggil ke ruangan dan Rylan juga ada di sana. Disampaikan kabar duka dari pusat karantina, 7 orang dari kelompok 4.400 tewas akibat penyakit ruam yang mereka derita. Karena khawatir, Tom dan Diana langsung ke pusat karantina untuk menjenguk keluarga mereka. Pulang dari sana, Diana dan Tom langsung menemui Hudson dan...
Hudson memberikan penjelasan dalam sebuah cuplikan masa lalu. Hudson sedang berdiskusi dengan Raylan soal PI. Secara garis besar, kekuatan milik orang-orang dari 4.400 ditekan sebagai upaya dinonaktifkan. Alasannya karena mereka belajar dari kasus Orson, pria dari rombongan 4.400 yang pertama kali menampakkan kekuatan supernya. Cukup masuk akal, dan Diana pun tidak kuasa menembak Hudson. Tom dan Diana merapat ke Yayasan 4.400 untuk bicara dengan Ross dan Kevin. Menurut analisa Kevin, masalah ini segera teratasi jika dia berhasil mengambil sampel darah dari orang yang belum tercemar PI. Apakah orang yang dimaksud tersebut adalah Isabel atau Richard? Lily sekarang berada di rumah milik Brian. Mantan suaminya itu datang membawa bekal makanan. Lalu mendadak ucapan Brian mulai ngelantur, seolah ingin melakukan tindakan tak senonoh terhadap mantan istrinya tersebut. Lily melakukan perlawanan dan terpaksa menancapkan pisau ke perut Brian. Tapi anehnya, semua kejadian barusan hanyalah ilusi. Tak lama, Brian pun menghubunginya. Brian? Raylan ajak Tom minum bersama di ruang kerjanya. Pada momen ini, Raylan menyerahkan sebuah amplop yang berisi foto Kyle. Raylan tahu kalau Kyle yang membunuh Jordan, dan ia juga yang mengatur penangkapan Roy. Tujuan Raylan hanya satu, ia ingin mengantongi dukungan dari Tom untuk mendapatkan jabatan yang lebih bagus daripada posisinya sekarang. Pada waktu yang sama, Hudson ditemukan tewas di dalam mobil dengan barang bukti pistol di dekatnya. Kembali ke Lily, Brian datang ke rumah dan masih dengan skenario yang sama, yaitu mengantar makanan. Tiba-tiba wajah mantan suami Lily tersebut berubah jadi Sean. Barulah setelah itu Brian yang sebenarnya datang. Ternyata semua ilusi ini adalah ulah dari Isabel yang tidak senang karena Lily memisahkan diri dari Richard. Lalu kemudian Brian segera mengantar Lily kembali ke Richard. Di lokasi Hudson tewas, ada sebuah catatan firewall memo. Tom dan Diana minta bantuan Marco untuk memecahkan teka-teki ini. Tak lama kemudian, clue pun berhasil didapat, yaitu mantan sekretaris Raylan, Jane. Tom dan Diana langsung ke rumah Jane, dan mantan sekretaris Raylan itu menyerahkan firewall memo. Pulang dari rumah Jane, Tom minta waktu kepada Diana untuk menunda sebentar penyelidikan ini, karena dia harus mengamankan Kyle. Akhirnya Tom cerita jujur ke Diana bahwa Kyle adalah pelaku pembunuhan Jordan. Diana mendengar hal tersebut seolah tidak mau peduli karena fokus utamanya saat ini adalah Maya. Tom sampai di rumah dan menyuruh putranya untuk segera bersiap-siap kabur ke Spanyol. Perintah tersebut ditolak oleh Kyle karena dirinya tidak mau hidup dalam perasaan berdosa. Bahkan, Kyle sudah menyiapkan surat pengakuan tentang aksi penembakan Jordan dan akan segera diserahkan ke pihak berwajib. Tom semakin pusing menghadapi situasi ini, lalu kemudian meminta kepada Kyle untuk tetap di rumah sampai ia kembali pulang. Terlepas dari darah Isabel atau Richard, satu yang pasti, Kevin berhasil menciptakan vaksin penyembuh. Kevin langsung pergi menemui Tom dan menyerahkan vaksin tersebut. Di tempat lain, Raylan melancarkan aksi penggerebekan rumah tersembunyi rombongan 4.400 berkat informasi dari salah seorang di lokasi karantina. Tom sampai tepat waktu dan mencegah Raylan menangkap rombongan 4.400. Sementara itu, Diana sampai ke pusat karantina dan menyuntikkan vaksin ke tubuh Sean. Sederhananya, jika Sean sembuh, maka kekuatannya kembali, dan kalau kekuatannya sudah kembali, otomatis dia bisa menyembuhkan semua orang yang ada di sini. Sebenarnya niat Raylan tidak 100% jahat dalam menyuntikkan promycin inhibitor ke tubuh anggota 4.400. Tujuannya hanya satu, Raylan tidak ingin tindak kriminal yang dulu pernah terjadi kembali terulang. Sedangkan Tom punya argumen lain, tidak semua orang dari 4.400 merugikan, banyak juga di antara mereka yang berjasa menolong orang sakit seperti Sean dan Edwin. Setelah bicara panjang lebar, Raylan batal menangkap anggota 4.400 dan Tom pun membebaskan mereka. Kembali ke pusat karantina, vaksin bekerja dengan baik dan Sean pun sembuh. Pasien pertama yang disembuhkan dengan kekuatannya adalah Maya, hasilnya pun memuaskan. Program, who the hell knows what'll... Tom pulang ke rumah bersama Alana dan sebagaimana yang dikhawatirkan, Kyle tidak ada di sana. Rupanya Kyle pergi menemui Sean di kantor Yayasan 4.400. Kyle mengakui perbuatannya di hadapan Sean. Awalnya dikira Sean bakalan marah, namun ternyata Sean malah justru bantu mengeluarkan sesuatu dari tubuh Kyle yang diyakini sebagai pengaruh atau penyakit jahat.
Semua masalah berakhir dengan bahagia, namun tetap menyimpan sedikit misteri. Diana resmi berkencan dengan pria yang selama ini mengaguminya, yaitu Marco. Kemudian muncul Maya yang kembali mengucapkan penerawangannya. Semua masalah ini belum berakhir. Diana terlihat sedikit takut mendengar ucapan putrinya tersebut. Kyle pulang ke rumah dan menyampaikan kepada Tom bahwa dirinya sudah siap. Apakah yang dimaksud Kyle menyerahkan diri ke pihak berwajib atas tindakannya menghabisi nyawa Jordan? Setelah itu keduanya tampak berjalan memasuki sebuah gedung. Sementara itu, Rylan ditangkap dan posisi pimpinan kembali diduduki oleh Nina. Ternyata benar isi tulisan Maya di buku hariannya, bos ibuku akan mendapat masalah, dan bos yang dimaksud adalah Rylan, bukan Nina. Di tempat lain, tampak Kevin sedang menyuntikkan vaksin ke tubuhnya, lalu ada Richard yang selama ini sama sekali tidak punya kekuatan, akhirnya berhasil mendapatkannya. Terakhir, tersisa dua misteri besar di ujung kisah ini. Pertama, Isabel tiba-tiba berubah menjadi gadis remaja dan menggoda Sean. Lalu ada sosok pria yang berada di tepi danau dalam kondisi lusuh seperti homeless. Siapakah dia? Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!